Hai, selamat siang untuk Selamat semua dari followers baik Instagram, Facebook, dan juga nanti yang kita akan upload di YouTube, subscriber semua. Selamat siang, selamat hari Rabu. Kembali lagi. Mohon maaf sekali ini kita agak sedikit random harinya karena terbiasa hari Selasa, ternyata kemarin itu adalah bertepatan dengan awal bulan. Jadi awal bulan agak sibuk ya Bun? Sibuk. Jadi agak sedikit sibuk. Kok kayak tegang banget ya? Enggak sih. Gue karena ini set baru. Selamat datang di set baru kita lagi. Di setiap minggu kita berubah setnya. Jadi minggu ini seperti ini, kembali lagi di obrolan saga. Obrolan santai Gans. Jadi hari ini kita bakal bahas sesuatu yang memang lain dari minggu-minggu lalu. Minggu pertama kita ngebahas tentang bagaimana itu perencanaan keuangan ya. Terus minggu lalu kita ngebahas tentang product knowledge. Semua, jadi semua sudah kenal tentang BPR Sanur, dan sekarang kita bakal ngebahas sesuatu yang sekarang terjadi ternyata. Yang lagi ditakuti di mana-mana. Benar, yang lagi dialami oleh semua orang. Nah, ya nggak sih? Jadi memang sekarang lagi banyak banget yang meng-highlight hal tersebut, tetapi sebenarnya tidak usah terlalu ditakutkan, tetapi harus dihadapi. Ya, jadi kita akan bahas apa itu hari ini. Bapak yang ngomong, sebentar dulu, kembali lagi nih bersama kita berdua lagi. Saya Arya dan juga rekan saya sebelah saya. Dan kami adalah ada Fajar di sebelah. Dua-dua. Aku nggak setuju dengan kata-kata itu. Maaf. Jadi, itu kita bakal bahas tentang apa shifting atau ya shifting itu apa? Shifting Pergeseran, ya bergeser. Jadi apa sih maksud kata-kata bergeser baik dalam bisnis, apalagi zaman sekarang kan? Iya, karena yang kita tahu kata-kata shifting ini kayak baru ya, pada saat digitalisasi baru mulai. Iya, ya, sebenarnya kalau teman-teman udah baca jurnal nih, itu jurnal Christensen dari tahun 1997 udah membahas tentang disrupsi, cuman masih belum banyak seperti sekarang gitu. Jadi kebetulan sekarang nih kan muncul era 4.0 yang baru kita dengar. Yang era yang sekarang yang lately ya. Ada disruption dan sekarang shifting. Nah, jadi shifting itu masuk di dalam disruption. Disruption itu apa? Boleh dijelasin? Orang-orang nggak semua tahu disruption itu. Kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, KBBI, bukan bahasa Bali. Oh iya benar. Itu tercabut dari akarnya. Oh, disruption itu berarti tercabut dari akarnya. Jadi that's a good thing. Bisa menggulingkan sesuatu yang besar, secara fundamental langsung dihanguskan. Iya, hancur. Oke. Nah, kalau contohnya itu kayak Nokia, Kodak, ya. Itu terkena imbas dari disruption. Nah, kita mulai dari apa dulu? Shifting dulu ya. Iya, shifting dulu deh. Disruptionnya besok aja. Iya. Kalau ada waktu. Nanti biar ada tema lagi ya, jangan semua hari ini udah diborong. Shifting dulu boleh. Shifting dulu. Nah, pernah nggak sih kita sadar kalau sekarang ini perusahaan transportasi terbesar di dunia atau di Indonesia itu malah nggak punya moda transportasinya? Iya. Ya kan. Pernah nggak sih kita sadar perusahaan media terbesar sekarang nih itu nggak punya media cetaknya? Oke, ya. Atau nggak perusahaan yang menyewakan kamar itu nggak punya hotel sendiri? Oke, karet. Nah, iya. Itu yang sedang terjadi bareng kita sekarang. Mohon maaf ya. Jadinya mikir guys. Jadi contohnya kalau transportasi itu ya bisa. Uber, kita nggak apa kan, nggak nyebut merek kan, nggak masalah. Uber, ada Grab, Gojek. Itu perusahaan nggak punya sepeda motor dan mobilnya. Mereka hanya mengiukan istilahnya. Nah, mengurus, menyambungkan antara pelanggan dan si drivernya. Kalau di media yang tadi saya bilang itu ada Facebook. Iya, Facebook one of the kind ya. Iya. Dan kalau di jasa penyewaan kamar banyak. Airbnb ya paling gede. Ada yang tahu Airbnb? Airbnb. Iya. Kalau di luar negeri ada Airbnb. Kalau Indonesia mungkin Traveloka ya. Nah, itulah fenomena sekarang malah di mana perusahaan-perusahaan yang baru muncul itu
nggak serta merta harus memiliki semua yang sebagaimana perusahaan pendahulunya muncul. Iya. Harus punya kamar lah, harus punya inilah. Semua itu bisa terdisrupsi dengan adanya teknologi sekarang. Adanya era 4.0 ini yang lebih mengedepankan IoT, AI, IoT, Internet of Things. Nah, jelas kan kita awamnya di sini ya, kita anggap kita awam. Nah, IoT itu adalah Internet of Things. Jadi based on internet semua. Kalau AI itu semua udah tahu pasti kan. Oke, lanjut. Artificial Intelligence. Ya. Nah, oke. Ini ya, agak mundur sedikit Pak. Lu-nya mau ngomong dulu. Nah, gitu. Keras. Kalau keras, kesian ini saya. Monitornya empeng nanti kupingnya. Nah, kalau yang mau tahu nih, shifting itu banyak atau bisa baca nih bukunya Prof. Renal Kasali. Banyak sih. Itu shifting itu yang juga jadi preferensi saya sekarang. Iya. Nah, kadang di era disrupsi, era shifting ini banyak yang selalu menyalahkan penurunan daya beli. Ya. Penurunan daya beli tanpa sadar perilaku konsumen itu selalu berubah. Ya. Nah, contoh kasusnya kita bisa seperti Nokia, ya. Nokia itu di tahun 2000, I think early 2000 ya. Early 2000 itu dia sangat besar sekali. Dimana mereka itu punya yang namanya pasar untuk telepon seluler terbesar ya. Mereka di dunia, yang merajai pasar. Karena inget banget zaman dulu, zaman SMP itu saya tahun berapa? 2002 kali 2021 itu kita sudah menggunakan handphone di situ ya. Maksudnya anak-anak muda, anak-anak kecil itu udah diberikan handphone di situ. Jadi dari mulai zaman dulu masih poliponik sampai yang berwarna dan yang main ular-ularan. Dan ular-ularan itu salah satu fenomena juga. Dan di situ Nokia is really that big di zaman itu. Ya. Ya. Tapi tahu nggak Nokia itu apa dulu ya? Nggak tahu. Itu awalnya Nokia itu dari perusahaan karet. Sampai dia pernah buat sepatu. Boots ya. Ya, Boots. Sampai akhirnya dia merajai handphone. Ya. Nah, mereka itu selalu berubah-ubah mengikuti bagaimana pasar berkembang. Ya. Nggak serta-merta harus misalnya aku nih pengen buat perusahaan sepatu misalnya, ternyata udah nggak relevan sekarang ini. Iya. Dengan pasar yang kondisi segini, bukan berarti kamu harus harus kekeh dengan idealismemu untuk menciptakan sebuah brand sepatu yang besar. Kalian juga harus bisa melihat bagaimana pasar merespon. Ya, teori supply and demand harus tetap digunakan. Basicnya seperti itu sih semua guys. Jadi kalau misalnya kalian semua sekarang di rumah lagi buat bisnis nih, kalau yang baru mungkin nanti akan ada penyesuaian. Tapi kalau ini kita shifting ngomongin yang sudah lama, tetapi tiba-tiba ada dulu saya baik-baik aja kok. Dulu saya oke, saya tidak ada bisnis saya sangat berjalan bagus, tapi one day tidak tahu kenapa hilang. So it's gone, it's bankrupt at all. Saya nggak tahu kenapa, padahal fenomena alam tidak ada yang terjadi, semua hal itu baik-baik saya, tapi at that time kok tiba-tiba bisa saya hancur ya, sedangkan apa yang kita lakuin sebelumnya fine aja. Nah itu juga yang menjadi speech-nya CEO Nokia dulu. Jadi saya lupa namanya kebetulan. Nanti di Google aja guys. Di Google aja namanya. Itu CEO Nokia bilang seperti ini waktu penutupan Nokia sebelum dijual ke Microsoft tepatnya. Dia mengatakan we didn't do anything wrong but somehow we lost. Yes. Jadi dia tuh ngerasa nggak melakukan kesalahan apa, tapi dia hilang gitu aja pas itu. Nah, pas itu kan ceritanya Nokia dikalahin sama BlackBerry kan? Iya, BlackBerry 2009 maybe ya, 2008-2009 itu bergeser lagi. So itu ada shifting di situ, ya nggak sih? Jadi pasar pengennya sesuatu yang lebih gampang lagi. Smartphone mulai di situ dikenal. Benar. Dulu yang zamannya telepon analog, balik lagi ke cellular phone yang kita bisa bawa kemana-mana. Setelah itu
pasar pengennya udah capek dengan cellular phone, we do something called smartphone. Yang dimana zaman dulu mungkin baru di-provide sama BlackBerry, Palm zaman dulu juga ada, tapi the biggest one is BlackBerry. Itu fenomena juga 2009-2008 ya. Ya, kalau di dalam kasus itu menurut saya, menurut saya lagi, di sana ada peralihan gaya hidup. Benar. Terutama. Jadi nggak mungkin kan kalau tiap tahun itu pasti peningkatan pendapatan hidup kan. Dari teman-teman juga punya pendapatan yang lebih, pasti gaji naik. Kalau tahun depan nggak tahu ya gaji naik Pak, tolong. Astungkar. Jadi lagi nonton. Hai Pak, lanjut. Kebetulan lihat. Nah, jadi dari peralihan gaya hidup, perubahan peningkatan pendapatan itu pasti akan muncul peningkatan kebutuhan. Itu secara linear. Itu penting Itu pasti akan berpengaruh. Maka gaya hidup orang juga akan berubah. Benar. Itu mungkin dari yang dulunya pengen punya motor, pengen punya motor, terus tiba-tiba peningkatan pendapatan pengen punya mobil. Ya kita nggak bisa memungkiri itu. Dan tentunya ada sektor yang akan mengalami pengurangan pertumbuhan, dan sektor lainnya juga peningkatan pertumbuhannya. Seperti itu. Jadi biasanya kalau di hal yang seperti itu ada jangan tiba-tiba bergerak yang gini Pak, kaget. Bakal ada istilah blame trap. Maksudnya kadang manusia itu banyak yang lebih bahagia menyalahkan orang lain daripada menyalahkan diri sendiri. Misalnya kita punya toko nih, habis itu kita jualnya A, dengan dulu pasar kita dengan pendapatan A, ternyata si A ini sudah bertumbuh. Kita kadang lebih senang menyalahkan orang lain daripada kita melihat atau mengkoreksi diri kita sendiri. Seperti itu. Itu istilah blame trap sering terjadi sekarang. Karena karakter setiap manusia. Well, that's a human being sih. Maksudnya pada saat manusia yang semua manusia pasti gitu, cari kambing hitam itu ya pasti gitu loh. Gue nggak mau disalahin sendiri, lebih seneng kambing hitam. Iya benar, cariin orang lagi untuk disalahkan. Nah itu kalau di sekarang kita nggak selalu bisa seperti itu. Koreksi diri untuk bisnis, untuk kita sebagai karyawan pun juga harus seperti itu. Itu tadi masalah shifting mungkin seperti itu kira-kira ya. Sesuatu yang memang sekarang lagi marak. Maksudnya ternyata ada loh bisnis yang dulunya gede terus tiba-tiba hilang gitu aja. Sedangkan case-nya banyak banget. Kalau di Indonesia mungkin ada contohnya Jack Bluebird. Bluebird. Tapi Bluebird shifting dia akhirnya. Jadi dia membuat ini itu, jadi itu yang bagus. Ada yang tergerus gara-gara shifting, ada juga yang mengadaptasi dan menjadikan ini sesuatu yang kemajuan untuk mereka ke depannya. Ada juga yang ngerasa gue nggak usah ikut shifting atau gue nggak usah bergeser dari bisnis gue karena saya merasa saya pengen ini bisnis root-nya sama gitu. Tapi ya mau tidak mau pasar yang makan respon gitu. Jadi balik lagi ke situ. Nah, kalau itu kan shifting di era yang semua normal. Nah, menurut Fajar nih, apa yang harus kita lakukan sekarang di era pandemik ini? Because 2020 is like pandemic all. Kalau kita pengennya besok bisa selesai, yuk selesai gitu. Vaksin semua dapat besok, yuk selesai semua besok. Tapi realitanya kan semua sama pandemik kita juga harus hidup dong. Bisnis juga harus tetap jalan. Benar. Banyak orang yang bilang stay at home, bener stay at home, tapi how to get survive itu yang kita harus pikirkan juga. Shifting itu di sini, mungkin di sini yang kita bisa contohkan yang lebih ini ya. Pada saat pandemik ini. Nah, mungkin dikatakan dalam di buku ini sendiri. Jadi shifting itu bukan dari produk ke platform atau pindahin dari bentuk fisik ke digital, toko online. Nah, tapi setidaknya kita bisa memanfaatkan itu. Nah, kalau berbicara masalah shifting di pandemik, itu semua saya rasa semua sulit karena daya beli terutama turun karena
dari pertumbuhan ekonomi saja kita udah minus kan, sekarang udah resesi malah. Nah, cuman ada beberapa celah yang masih bisa kita lihat segi bisnis. Nah, misalnya sebagai influencer salah satunya bisa, sebagai influencer bisnis yang sekarang lagi ini dari YouTuber mungkin banyak anak-anak sekarang cita-citanya jadi YouTuber kan. Nah, jadi harus benar-benar bisa di masa sulit sekarang harus benar-benar bisa melihat celah sekecil apapun. Iya, atau mungkin sesimpel ini deh, kalau dulunya masih jualan konvensional, sekarang sudah mulai online. Dulunya masih menggunakan cara-cara yang memang masih tradisional, sekarang udah masuk ke modern. Seperti kita mungkin di bank juga, dulu kita masih menggunakan sistem tulis untuk ini ya, untuk pemungutan tabungan. Sekarang sudah menggunakan sistem digital kita pakai tablet. Iya, pakai tablet. Which is itu juga lebih kita launchingnya pun pada saat pandemi. Kenapa sekarang kita melakukan hal tersebut? Itu untuk meminimalisasi kontak langsung dengan nasabah. Ya nggak sih? Selain itu juga untuk web juga tahun ini kita tiba-tiba yuk buat web gitu, dan webnya juga sudah berisi semua fitur semua. Iya, ada. Jadi kalau misalnya pengen mungkin ini shifting yang kita lakukan di bank ya, di UPR ya, di Bank Sanur ya. Itu yang paling gampang one of them is this one yang kita lakuin sekarang ini, shifting juga nih karena aturan memberikan atau mengharuskan kita untuk tetap melakukan literasi dan juga edukasi itu. Tapi at the same time yang kita biasa datang untuk kunjungi adalah sekolah nanti libur semua. Nah, inilah cara kita untuk tetap bisa melakukan semua ya. Tanpa mengurangi tanpa mengurangi maknanya, tetapi tetap juga ada meaning di situ juga gitu, bahwa semua yang kita lakuin tidak hanya ya udahlah biar jalan aja, tetapi tetap harus ada poinnya juga. Nah, gitu kan ya. Susah. Perubahan itu ya pasti berubah, itu susah. Berubah itu susah karena bakal ada penyesuaian di awal kan. Nah, setelah kalian bisa melewati penyesuaian itu ya pasti akan berjalan lebih gampang ya, harusnya ya. Cuman di era seperti ini, era digital ini, kalau kalian udah berubah, udah mentok sampai di tujuan kalian, kalau kalian udah merasa itu final, kalian udah habis. Iya. So it has to cari tempat lain lagi. Beneran, bukan harus being to adaptive. Iya, adapt ya, benar. Harus bisa beradaptasi karena di era sekarang balik itu perubahan yang sangat cepat sekali. Perubahannya sangat cepat sekali. Contohnya aja ya, nggak usah jauh-jauh deh, dulu handphone kita cuma bisa pakai telepon sama SMS. Sekarang udah bisa ambil gambar, terus udah bisa live Instagram, udah bisa scheduling di situ juga. So everything based on your phone sekarang. Jadi kalau kita tidak mau menyesuaikan itu, maksudnya sekarang kita masih melakukan bisnis dengan cara tradisional, kan? Semua orang sudah digital. Contoh yang paling mungkin tadi, semua sekarang udah online, males keluar anak-anak sekarang. Maksudnya lebih bagus mereka online. Kalau kita tidak masuk ke situ, so ingat pasar tidak akan menunggu kita. That's the point, right? Benar. Jadi pasar nggak bakal adjust kita, tapi kita sebagai pengusaha atau usahawan, wirausahaan atau mungkin pekerja di dalam suatu bisnis gitu, you have to adapt to the market because market doesn't have to wait for you gitu. Jadi karena mereka nggak gini deh, sesimpel ini deh. Kalau misalnya kalian punya uang 5.000, kalau kalian diperintah untuk membelanjakan uang 5.000 itu kan nggak mau, because itu uang saya, ngapain lo ribet gitu, ya nggak sih? Iya, itu gampangnya kayak gitu lah. Makanya ini juga terjadi di pasar ini. Kalau pasar sudah tidak bisa Anda ikuti, tidak bisa Anda penuhi keinginannya, so you pasar have to meninggalkan kalian, atau mungkin kalian yang harusnya adapt to the market. Ya, kalau stay-nya lebih lama ya seperti itu. Karena balik lagi, kalau misalnya dulu contohnya mungkin Fajar yang bisa memberikan contoh, dia contoh hidup yang masih asli. Dia di sini dulu sempat bisnis denim kan? Ya, benar. Ya, that's one of the contoh kan yang bisa kita lakukan. Dia sangat lupa kan.
keluarkan. Sangat apa sih namanya? Tidak mau diganti gitu loh. Nah, harus idealis maksud saya. Buat bodoh ya. Keluar bodohnya tadi udah pinter, soalnya tiba-tiba bodoh. Jadi idealisnya itu sangat besar, pengennya harus denim, ternyata pasar di Bali tidak seperti itu. Makanya at the end of the time ya hilang, bye. habis modal saya. Jadi seperti itu ya. Banyak contoh. Iya. Kadang itu kan saya masih muda juga kok. Masih muda. Jadi juga. waktu pas saya kuliah 1. Jadi itu saya mulai bisnis denim dengan idealisme yang seperti anak muda lakukan. Pokoknya harus kan. Saya nggak mau tahu pasar gimana, pokoknya tabrak aja. Pokoknya jual nggak jual yang penting denim gitu kan. Nah, ternyata pasar itu berubah. Iya benar. Bukan lagi ke denim. Waktu itu kena ke Chino ya. Chino. Kena ke Chino pants. Ya saya nggak ada yang beli. Cuman 1-2 orang, nggak kayak dulu lagi gitu. Tidak, karena ya balik, saya masih muda, egoisme saya tinggi, idealis tinggi, ya udah. Iya sih. Nah, kita juga di bank berusaha sekali untuk tetap bisa adapt to market ya. Maksudnya apa yang market inginkan, apa yang nasabah kita inginkan, sama-sama sih itu tidak melanggar aturan, kita akan bisa provide everything. Misalnya kayak sekarang, contoh yang paling simpel mungkin di cara untuk cara untuk pengamanan dari transaksi. Jadi dulu kan kita tidak ada namanya notifikasi apapun. Sekarang kalau misalnya kalian mungkin yang belum jadi nasabah, cobain dulu jadi nasabah. Kalau udah jadi nasabah mungkin bisa tahu bahwa ini kita, kalau misalnya kalian penarikan uang, terus nabung, itu semua akan didapatkan notifikasi dari WhatsApp. Nanti kalau misalnya belum didaftarkan nomornya, bisa langsung info ke kolektor atau mungkin CS kita yang sudah standby di situ. Jadi itu adalah salah satu cara kita untuk biar nasabah juga, atau mungkin jangan bilang bahwa bank itu nggak usah shifting, toh dia cuma gitu-gitu doang. Enggak. So every business itu harus shifting, mengikuti adaptasi dengan apa yang mereka lakukan dalam bisnisnya. Tapi seberapa shiftingnya itu mungkin tidak sejauh kalau kita ngomongin bisnis yang IT ya. Kalau bank mungkin ya udah shifting tapi berubah, bergeser, tapi tidak terlalu kayak mengubah root-nya dia. Oke, sekarang tiba-tiba kita jadi YouTuber aja, tutup bank kita buat studio gitu. Enggak sih. Jadi shifting itu nggak selalu berubah core. Iya benar. Gitu sih. Jadi buat teman-teman di rumah juga yang sekarang mungkin lagi berkutat dengan bisnis, terus ngerasa bahwa kok saya udah buat bisnis tapi terus gagal gitu kan. Jadi nggak usah deh buat bisnis. Balik lagi bahwa bisnis itu terjadi pada saat kalian bisa beradaptasi dengan pasar. Kalau misalnya kalian tidak bisa beradaptasi, ya susah juga sih, gimana caranya gitu ya. Iya, harus berusaha lebih keras sih. Ya kalau kalian tahu Jeff Bezos, tahu nggak? Nggak tahu. Orang terkaya di dunia, kemarin baru dirilis mungkin bisa itu yang punya Amazon. Amazon tahu. Amazonnya tahu. Itu dari awal berdiri 20 tahun, selama 20 tahun itu merugi. Amazon ya. Iya, Amazon salah satu perusahaan e-commerce pertama juga di dunia kali ya, yang bisa kita tahu ya. Dia itu kan kalau nggak salah awalnya cuma jual buku digital. Gerai buku digital. Nah, itu 20 tahun merugi. Ya kalau kalian, tapi tergantung sih, balik lagi nih guys, bukan berarti harus kalian nunggu 20 tahun biar merugi dong. Ya bukan gitu. Tetap aja kalau misalnya udah ngerasa itu sudah tidak masuk ke dalam nggak relate kepada bisnis kalian, udah ngerasa ya kalau Amazon mungkin backingnya gede kan, ya nggak sih? Ya makanya dia masih bisa bertahan 20 tahun, tapi kalau misalnya kalian mungkin bisnis kecil yang ngerasa jangan terlalu idealis boleh, tapi ingat bahwa semua itu ada prosesnya, ada adaptasinya. Seperti itu. Karena seperti yang tadi Arya bilang, pasar nggak akan nunggu kalian. Iya, pasar itu kayak bos. Ya, bos itu nggak mungkin nunggu kalian. Bos gitu. Jadi kalau misalnya kalian ngerasa pengen laku cepet barangnya, ya do everything yang membuat pasar itu puas terhadap apa yang kalian usahakan. Seperti itu. Kecuali kalau punya produk sebagus Apple, ya nggak masalah.
Iya, tapi kan tetap Apple kan di awal juga tidak jatuh bangun sekarang. terus. Kan ya dia growth gara-gara segelintir orang mungkin yang menurut gue ya. Jadi kayak iya pasti bakal ada ya pertanyaan kayak gitu kan. Kenapa sih nggak dikasih idealis, sedangkan Apple lo dulu bagaimana idealisnya sampai sekarang? Sekarang dia yang dicari pasar kan. Iya benar, tapi pada saat menuju itu you have to be strong juga. Jangan sampai pada saat untuk ya kayak dulu mungkin Fajar kalau mungkin bisnisnya dia tetap buat terus gitu kan, tapi ya mungkin penjualan tidak terlalu banyak, bisnisnya bakal ada, tapi one day mungkin akan bagus. Ya. Tapi selama untuk menunggu one day itu habis juga. Nah kalau Apple kan mungkin ya baik lagi kayak tadi Amazon yang bilang 20 tahun merugi, mungkin selama 20 tahun mereka juga struggle. Ada yang namanya masalah penggajian, mungkin ada up and downs-nya, tapi tetap aja bahwa bisnis itu kalau kalian sudah pengen komit ya baik lagi komitmen sih. Sama seperti zaman kita bilang bahwa masalah perencanaan keuangan tuh berhubungan dengan komitmen, ini juga sama komitmen. Gitu. Jadi buat kalian semua ini sebenarnya kita nggak ngomongin tentang bisnis aja sih. Buat kalian sebagai pegawai pun yuk aja dong, misalnya kalau ngerasa kalian perusahaannya udah mulai nih ditinggalkan, yuk kita bareng-bareng karena yang bisa membuat perusahaan ini maju ya bukan hanya bos kalian, tetap harus ada sokongan juga dari staff semua. Seperti itu kan. Jadi jangan terlalu bergantung, tetapi tetap bahwa the decision making itu udah mereka. Tapi kita sebagai mungkin kalian juga sebagai para pekerja bisa nanti di situ memberikan advice, karena mungkin sudah Pak tadi saya dengar dari orang dua ini gitu ngobrol tua itu gitu boleh nggak apa nanti kalau misalnya pengen baca, kita kebetulan bukunya referensinya hampir sama, ada 2 buku di depan ini yang kalian bisa lihat itu. Tunjukin boleh ngapain enggak nanti kena copyright enggak dong apa ini promosi buat mereka sebenarnya. Oh ya Prof tolong rumah perubahannya satu kantor bisa dibantu ya gitu. Jadi seperti itu shifting. Nanti mungkin kedepannya kita bakal bahas disruption, karena ini mungkin pembahasan yang menarik sekali sih sebenarnya untuk sekarang, bahwa bisnis itu tidak hanya bagaimana kalian menjual produk, tidak hanya bagaimana cara kalian untuk membangun sebuah bisnis dengan kantor yang bagus, dengan pegawai yang bagus dan juga yang lain, tapi tidak, bahwa sekarang bisnis juga ada yang namanya ini, ribet ya pokoknya. Nanti kita akan bahas pelan-pelan ke depannya seperti itu. Ya, terima kasih juga nih buat yang udah gabung. Sudah banyak sekali, tapi come and go tidak apa-apa. Nanti kalau misalnya pengen nonton lagi, kita akan save ini di IG story kita. IG story, IGTV ya. IGTV. Bodoh ya. Udah habis pinternya, udah keluar semua. Sudah baik pinternya. Jadi sudah jam 12 juga hampir. Ini udah berapa menit? Ada udah 1 menit 1 jam. 30 ya, kira-kira 30-an udah cukup kayaknya untuk live hari ini. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan atau mungkin pengen nih bulan depan lagi minggu depan kita live seperti apa, bisa langsung info aja ke kami, bisa di DM di Instagram boleh, di BPR Desa Sanur BPR Desa Sanur isi titik ya. Terus bisa juga di WhatsApp. Otaknya udah habis. Kan otaknya hilang gitu. Di WhatsApp ntar nomornya di bawah dikasih sama Yangga nanti. Lihat di YouTube. Terus kalau misalnya pengen mau nanya tentang info apa aja, dari mulai produk kami bisa langsung kunjungi website kami di www.bprdesasanur.com gitu ya. Itu aja lah, ada lagi. Ya, kuncinya di Bapak, mungkin closing statement dulu sebelum kita tutup acara ini. Silakan Pak. Sedikit kunci. Mungkin kalau mau diambil dari buku juga nggak apa-apa sih. Boleh. Ya nggak sih, biar kelihatan itu buku terlalu berguna juga ya. Kita baca itu semalaman loh kemarin. Bapak ini 2 hari kerjanya baca buku. Lanjut. Jadi untuk menghadapi shifting, untuk menghadapi generasi Z ke depan yang akan menjadi pasar kalian, being able to adaptive. Itu aja kunci. Being able to adapt. Jadi menjadi atau mencoba untuk adaptasi terhadap apa yang kalian lakukan sekarang. So that's the point dari shifting ini ya. Jadi itu aja dari kami berdua. Terima kasih atas waktunya selama siang. Selama beberapa menit lagi
menit tadi yang sudah kita bahas tentang shifting ini. Semoga ini juga jadi informasi baru nih buat kalian bahwa ada loh yang namanya shifting dan juga yang lain-lain. Saya juga baru tahu sih kemarin baru info aja gitu ya. Jadi kalau misalnya ada salah-salah kata kami mohon maaf dan kami tutup live hari ini. Kita ketemu lagi minggu depan. Kita ketemu minggu depan. Selamat siang, selamat makan siang. Bye.